Doa Pak Derikson. Berebut terlalu mepet. Ya, baik, kita akan mulai. Karena sesudah ini nanti saya mau kunjungan ke jemaat-jemaat. Jadi nanti sesudah ujian, saya tetap mengikuti, tapi saya di kendaraan di mobil ya. Karena saya mau kunjungan ke jemaat-jemaat hari ini, sore ini. Kita akan masuk dalam ujian persekutuan kita dengan Roh Kudus. Hari lepas hari Tuhan memberikan kita kemenangan, Tuhan memelihara, Tuhan memberikan kita kesehatan. Oh, puji Tuhan banget ya, luar biasa pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata di dalam setiap kehidupan kita sampai hari ini. Sekalipun mungkin kita punya beban, pergumulan, tetapi kita tetap harus ada hubungan kontak dengan saudara dalam setiap kehidupan kita. Kita akan masuk dalam pujian kita. Kalau Pak Hendra belum masuk, nanti dengan hormat, saya minta dengan hormat Pak Derikson akan memimpin kita di dalam doa membuka ibadah FM di sore hari ini. Mari silakan Pak Derikson. Ya, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Pada saat sore hari ini kami bertemu kembali dalam ibadah Zoom Family Ministry dari berbagai tempat, berbagai daerah, berbagai suku dan berbagai gereja. Kami bersatu memuji dan menyembah nama Tuhan. Tuhan, kami juga rindu untuk kebenaran firman-Mu, bahkan juga dalam kehadiran kami semuanya Tuhan, kami dapat bersama-sama untuk kerinduan kami satu sama lain dapat saling melengkapi Tuhan, baik dalam bincang-bincang nanti, dalam doa syafaat nanti, urapi semuanya hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Sucikan, kuduskan kami semuanya oleh kuasa darah-Mu, bahkan juga Tuhan memimpin pujian Bapak Pendeta Johan Yako, demikian juga hamba-Mu yang akan mengaburkan firman-Mu Tuhan, dan yang Engkau urapi dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami semua dapat dipuaskan, diberkati, dikoreksi dengan firman-Mu Tuhan. Demikian juga yang memimpin doa syafaat, doa berkat, doa penutup, bahkan juga bincang-bincang Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Kami sudah semua yang sudah hadir, kiranya biarlah kami dapat sungguh-sungguh memiliki telinga suara murid Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan juga teman-teman kami yang masih akan masuk dalam ibadah Zoom ini Tuhan, jauhkan segala yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak terhalang untuk bersama dengan kami. Bahkan juga kami berdoa, peralatan yang kami pakai, jaringan yang kami gunakan, jauhkan dari segala gangguan dan kerusakan. Jamahlah Tuhan segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya. Amin. Ya, silakan Pak Johan. Namamu, haleluya, mulia namamu, Yesus. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Kuduskan kami Tuhan, kuduskan kami hamba-hamba-Mu. Haleluya.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagi. Haleluya. Mulialah namamu Bapa. Haleluya. Engkau Allah yang layak disembah, dipuji, diagungkan, sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu, terpujilah Engkau Bapa.
Terima kasih Bapa, sebab Engkau Allah yang hidup, sebab Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa di surga, mulialah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, mulialah nama-Mu. Haleluya, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, alam semesta. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan perusahaan. Sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, alam semesta Allah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Sembah dan puji nama-Mu. Kita tak puji dan syukur bagi-Mu. Haleluya, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, mulialah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, oh, saat ini, urapan-Mu
saat aku menyembah Tuhan. Haleluya. Ku angkat hati memandang kekudusan-Mu saat ku sembah. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. 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 Tuhan, penuhi kami Tuhan oleh Roh-Mu. Penuhi setiap bencana hati kami. Kami mau menikmati Engkau di sore hari ini Tuhan. Urapan-Mu turun atas kami semua, hamba-hamba-Mu. Dalam makanan, dalam manamu, dalam asante. Haleluya, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuh
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Terima makata namuralabas kanamuralabas. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, ku dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, ku dengar firman-Mu. Kami buka hati kami Bapa. Rasanya Tuhan kami mau terus masuk dalam hadirat-Mu. Menikmati Engkau dalam pujian penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau terus melawat kami Bapa. Kami mau Tuhan Engkau terus bersama dengan kami ya Roh Kudus. Bahwa kami memiliki pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah pergumulan kami Tuhan. Kami mau mengalami Engkau dalam setiap pribadi kami Tuhan. Kami mau mengalami pribadi-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan. Roh Kudus. Rasanya kami gak mau berhenti menyembah-Mu. Tapi biarkan melalui kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Roh kami semakin dibangkitkan. Roh kami semakin menyala-nyala. Roh kami semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Untuk kami tidak mudah menyerah dengan hidup ini. Kami gak mudah menyerah dengan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami tidak mudah menyerah dengan proyek-proyek Tuhan. Dalam setiap pelayanan kami Bapa. Tuhan. Sama setiap pribadi kami Tuhan. Jamah setiap pribadi kami. Jamah Tuhan. Roh Kudus.
Kami buka hati kami, berfirmanlah Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati setiap telinga kami yang mendengarkannya, dan kami buka beja hati kami untuk Engkau mengisi dengan firman Tuhan di sore hari ini. Haleluya. Amin. Ya, silakan abahnya, Bapak Pendeta Yusuf Rusli. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji syukur dan terima kasih pada sore hari ini kita bisa berjumpa dan kita ingin mendengar firman Tuhan dan mengerti banyak mengenai Bapa, Putra, dan Roh Kudus atau Tritunggal Tuhan kita yang Esa. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dan juga agar kita mengerti artinya membahas tentang Tritunggal mengenai Bapa, Putra, dan Roh Kudus dengan benar dan jelas agar iman kita sebagai orang Kristen tidak bimbang dan ragu-ragu akan kebenaran mengenai agama kekristenan kita. Sebelum kita akan dengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan yang baik. Engkau lindungi kami, jagai kami, dan Engkau berkati kami dengan grup kami, anak-anak-Mu seiman Tuhan, untuk sharing firman-Mu, biar firman ini menjadi rema buat kehidupan kami, jadi kami pelaku-pelaku iman, dan kami juga bukan jadi pendengar saja, dan kami melakukan apa yang hendak Engkau Tuhan. Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, urapin oleh kuat kuasa-Mu, dan juga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itulah kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami minta kekudusan di dalam bibir mulut hamba-Mu ini, lidah hamba-Mu, biar kata demi kata adalah benar dan layak dan berkenan pada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, terima kasih. Haleluya. Amin. Ada pertanyaan seorang jemaat kepada pendetanya. Jemaat bertanya, siapa nama Tuhan kita, Pak Pendeta? Pendeta itu menjawab, Yesus. Apakah Tuhan bisa mati, Pak Pendeta? Tidak. Terus jemaat lagi tanya, siapakah yang mati di kayu salib, Pak Pendeta? Yesus. Tadi dia bilang Tuhan nggak bisa mati. Tapi sekarang siapa yang mati kayu salib, Pak Pendeta? Dia bilang Yesus. Apakah Yesus berdoa, Pak Pendeta? Pendeta bilang iya. Kepada siapa Yesus berdoa, Pak Pendeta? Kepada Tuhan. Jemaat tanya lagi, apakah Yesus Tuhan, Pak Pendeta? Iya, Yesus adalah Tuhan. Jadi gimana, Pak Pendeta? Tuhan berdoa dengan Tuhan. Pendeta bilang tidak. Tuhan tidak berdoa dengan Tuhan. Pendeta saya juga bingung, imani saja bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi ini pertanyaan dikatakan tadi, apakah Tuhan berdoa? Pendeta, iya. Kepada siapa dia berdoa? Ya, berdoanya kepada Tuhan. Ya, Tuhan berdoa sama Tuhan. Ini yang membuat bingung jemaat, yang juga membingungkan daripada pendetanya. Ini boleh dikatakan ini pertanyaan yang bodoh dan juga jawaban yang bodoh. Karena itu marilah kita belajar firman Tuhan dengan jelas dan benar. Ini pertanyaan menyangkut juga dari pertanyaan agama lain terhadap agama Kristen. Sesuai pengetahuan dan pengertian mereka. Banyak orang bertanya sesuai dengan pengetahuan dia dan pengertian mereka. Kadang-kadang menyimpang dari apa yang kita ngerti. Dan juga kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang ditanya. Gitu. Jadi mudah-mudahan sore ini hikmat dari Tuhan dan Tuhan membuka pikiran kita dan kita mengerti apa artinya Tritunggal, apa itu Esa, dan apa artinya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita pun harus tahu dan mengerti bahwa menjadi orang Kristen kita harus belajar, tidak gampang. Ya syaratnya, kata kalian bilang, syaratnya jadi orang Kristen kalau digampar pipi kiri harus bisa kasih pipi kanan. Itu baru jadi orang Kristen. Dan bisa juga mengampuni, mengasihi orang musuh kita.
Itu syaratnya jadi orang Kristen. Kalau belum bisa digampar pipi kiri, belum dikasih pipi kanan, berarti belum lulus jadi orang Kristen. Apalagi musuh kita sumpahin, bukan kita berkatin, itu nggak lulus. Jadi orang Kristen nggak gampang. Nah itu kita juga belajar atas pengertian firman Tuhan sore hari ini. Mari kita belajar, mari kita pelajari iman Kristen di dalam pandangan agama lain. Di dalam agama Muslim, sebutan Allah adalah Tuhan. Kalau di dalam agama Kristen, Allah ada sebutan dari Sang Pencipta Tunggal kita. Allah. Di dalam agama Muslim, sebutan Allah ada Tuhan. Kalau di dalam agama Kristen, Allah adalah sebutan dari Sang Pencipta Tunggal kita, itu Bapa di surga. Buat orang Kristen, nama Allah di dalam Perjanjian Lama, buat orang Kristen dalam nama Allah di dalam Perjanjian Lama disebut Yahweh. Yahweh dalam Perjanjian Lama. Dan di dalam Perjanjian Baru adalah Bapa. Makanya Tuhan Yesus berdoa, Bapa kami dalam surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Dia bilang Bapa, bukan kepada Yesus berdoa dengan Yesus, Tuhan berdoa dengan Tuhan, tapi dia berdoa dengan Bapa. Maka buat orang Kristen, nama Allah di dalam Perjanjian Lama disebut Yahweh, di dalam Perjanjian Baru adalah Bapa. Mari kita lihat di 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Yang bisa buka firman-Nya silakan buka sendiri. Saya akan bacakan di 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi dikatakan sini, namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi Allah kita itu satu saja, yang dulu namanya Allah Yahweh, sekarang Allah Bapa, Bapa di surga. Dalam pertanyaan itu tadi mengatakan bahwa Tuhan kita siapa Pak Pendeta? Harus jawabannya adalah Allah Bapa, bukannya Yesus, karena di saat itu dia pertanyaannya kepada Allah yang di atas, bukan Allah yang saat itu di bumi, yaitu Yesus. Jadi Yesus dan Allah itu harus dibedakan karena beda kodratnya di saat itu di dalam Yesus saat itu jadi manusia dan ada 100% manusia, dan Allah Bapa ada Bapa di surga, ada di surga. Jadi perbedaannya. Jadi kesimpulan Allah adalah Bapa dan Tuhan adalah Yesus. Jadi kesimpulannya Allah adalah Bapa dan Tuhan adalah Yesus. Maka kita harus teliti dengan pertanyaan-pertanyaannya, banyak menjebak pertanyaannya daripada orang-orang luar. Dipikir kita dicari keselamahan kita, kebodohan kita, dan lain-lainnya. Mari kita lihat lagi di Roma 10 ayat 9 dan 10. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan Yesus adalah Bapa, bukan Yesus adalah Roh Kudus, bukan Yesus adalah Allah, bukan. Di sini dikatakan ini kodrat ilahi yang Tuhan berikan pada dalam firman Tuhan ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia. Membangkitkan dia siapa? Dianya Yesus. Bahwa Allah itu Bapa. Jadi sini beda tuh. Yesus adalah Tuhan. Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dia itu adalah Yesus. Roma 10 ayat 10. Dengan hati orang percaya akan dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, membangkitkan Yesus adalah dari kematian adalah Allah. Jadi
Tuhan harus dibedakan. Ini kita harus ketahuinya. Jadi Allah dan Tuhan harus dibedakan. Tapi betul secara kodrat ilahi, Yesus, Bapa, Allah, Roh Kudus, sebetulnya kalau di dalam nanti kita lihat bahwa Allah itu adalah satu bentuk Bapa, Allah, di dalam Bapa ada firman Tuhan, di dalam firman Tuhan ada Roh Kudus. Jadi itu esa. Jadi kembali lagi dikatakan bahwa Yesus adalah dikatakan nanti di Yohanes tadi dikatakan bahwa Allah adalah firman. Firman adalah Allah. Jadi Yesus itu adalah firman, asalnya di dalam Allah. Nanti ada ayatnya. Jadi dia diutus ke dunia jadi 100% manusia. Asalnya firman Allah yang menjadi manusia. Nah, itu kita lihat. Di 1 Korintus 6 ayat 14. Di 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Allah yang membangkitkan Tuhan, bukan Tuhan membangkitkan Tuhan, bukan Allah membangkitkan Allah, tapi Allah yang membangkitkan Tuhan, maksudnya Yesus akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ya, jadi Allah yang membangkitkan Tuhan, Yesus, jadi Allah adalah Sang Bapa yang membangkitkan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Jadi bukan Allah membangkitkan Allah, atau Tuhan membangkitkan Tuhan. Jadi perbedaan harus dimengerti di 1 Korintus 6 ayat 14. Maka kita buka ayatnya nanti tolong dicatat, nanti bisa dibuka di lain kali, bisa dibaca lagi. Allah yang membangkitkan Tuhan. Bukan Tuhan membangkitkan Tuhan, Allah membangkitkan Allah. Tetapi Tuhan yang membangkitkan Tuhan, Allah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Jadi Tuhan bukan membangkitkan Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 36. Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dan pasti bahwa Allah Bapa, maksudnya Allah Bapa telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah Bapa membuat Yesus. Apakah Yesus bukan Allah? Yesus bukan Allah secara kodrat ilahi. Iya, Yesus adalah Allah. Karena dia firman. Firman itu adalah Allah. Tetapi secara independen, secara inkarnasi, Yesus adalah manusia. Dia bukan Allah saat itu. Dia bukan Allah secara independen, ya. Secara kodrat ilahi, ya, dia adalah Yesus adalah firman. Firman itu adalah Allah. Allah itu firman. Jadi tetap Yesus adalah Allah kalau secara kodrat ilahi. Tapi secara independen, Yesus adalah bukan Allah. Allah yang satu ini adalah Allah yang hidup. Karena Allah hidup, di dalam dirinya dia punya firman. Jadi Allah yang satunya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang hidup. Karena Allah kita hidup, di dalam dirinya dia punya firman. Firman Allah itu adalah sarana Allah untuk menciptakan dunia ini. Firman itulah ada bentuknya dengan kata-kata. Kata-kata itu adalah di dalam Allah, yaitu firman Allah yang diutus dari surga turun ke bumi, namanya Yesus. Saya ulang lagi biar jelas lagi, firman Allah itu adalah sarana Allah untuk menciptakan dunia ini. Firman itulah berbentuk kata-kata. Kata-kata itu ada di dalam Allah, yaitu namanya firman Allah. Kata-kata itu ada dalam Allah, yaitu firman Allah yang diutus dari surga, turun ke bumi, menjadi manusia, namanya Yesus. Itulah artinya. Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang telah mengutus aku, yaitu Yesus.
Aku telah turun dari surga, berarti Yesus asalnya dari surga. Aku telah turun dari surga, Yesus berasalnya dari surga asalnya. Di mana Yesus berada waktu dia di surga? Apa di loteng atau di rumah yang tetangganya Bapa atau di mana? Waktu di mana Yesus berada waktu di surga? Bukan di halaman depan, bukan di mana. Yesus waktu di surga dia di dalam Allah. Yesus di manakah Yesus berada waktu dia di surga? Yaitu di dalam Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk firman Allah. Firman. Nah inilah aku telah turun dari surga, berarti Yesus asalnya dari surga. Di mana Yesus berada waktu dia di surga? Yaitu di dalam Allah. Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42 mengatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Jelas firman Tuhan ini. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Dialah itu Bapa lah yang mengutus aku, yang mengutus Yesus. Kalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Aku keluar dari Allah, yaitu begitu Allah itu apanya Yesus. Kalau begitu Allah itu apanya Yesus, aku keluar dari Allah. Kalau begitu Allah itu apanya Yesus, ya Bapaknya Yesus. Karena Yesus keluar dari Allah. Jadi Yesus apakah Yesus aku keluar dari Allah? Kalau begitu Allah itu apanya Yesus? Ya Bapaknya Yesus, karena Yesus keluar dari Allah dalam bentuk firman. Jadi kita harus ngerti bahwa Bapa Yesus keluar dari Allah. Kita lihat lagi 2 Korintus 11 ayat 31. 2 Korintus 11 ayat 31. Allah yaitu Bapa dari Yesus. Allah yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Jadi Yesus katakan bahwa dia tidak berdosa. Allah yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita. Kita punya Tuhan Yesus, yang Bapaknya siapa? Yaitu Allah, Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya. Tahu bahwa aku tidak berdusta. Allah yang Esa ini memiliki firman yang ada dalam dirinya. Jadi tidak mungkin Allah tanpa firman. Jadi Allah yang hidup ini tidak mungkin Allah yang Esa ini tidak memiliki firman. Maka dia memiliki firman. Sama seperti kita manusia. Jika kita tidak bisa berkata-kata, berarti kita adalah bisu. Manusia bisu. Begitu juga Allah tanpa firman, dia tidak punya kuasa. Dia juga bisu, tidak ada kekuatan apa-apa. Tapi Allah punya firman. Jadi manusia bisa berkata-kata karena dia tidak bisu. Kalau dia bisu, dia tidak bisa berkata-kata. Begitu juga, jika Allah tanpa firman, dia tidak bisa menciptakan apapun. Justru dia menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Jadi laut, jadilah bumi, jadilah hutan, jadilah burung, binatang, dan bla bla bla. Dia ciptakan dengan firman-Nya. Itulah namanya Allah berfirman. Allah berfirman, apapun yang dia katakan terciptalah, terjadilah. Karena dia mencipta segala sesuatu melalui firman-Nya. Bukan melalui apa yang lain-lain, tapi dia melalui firman-Nya, jadilah sesuatu yang kita nikmati di dunia ini. Kita lihat lagi di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ayat 1, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, ini kita lihat, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah.
Dan firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Firman itu diutus ke dunia menjadi manusia, nama Yesus. Itu firman. Asalnya Allah, 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 semua Allah asalnya. Tetapi beda bentuknya, beda yang diutusnya, beda yang apa yang harus dilakukan tugasnya. Firman itu ditugaskan menjadi manusia dan mati di kayu salib, bernamanya Yesus, untuk menebus dosa manusia dari tidak ketaatan. Karena manusia berdosa, pertama ada Adam dan Hawa, dari tidak ketaatannya, sehingga kita orang yang tidak berdosa menjadi berdosa, tapi karena ketaatan Tuhan Yesus, mati di kayu salib, dan dia, kita jadi orang benar, dan kita bebas daripada dosa-dosanya. Kita lihat ayat 2 lagi, dikatakan, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes 3, ayat 1, ayat 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tanpa Bapa, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah terjadi. Jelas firman Tuhan mengatakan firman itu bersama dengan Allah. Ada di mana firman itu sebelumnya? Nah, kita tanya, firman itu bersama-sama dengan Allah, ayat 1. Jadi firman itu Allah. Ada di manakah firman itu sebelumnya? Firman itu ada di mana sebelumnya? Ada di dalam Allah. Ada di dalam Allah. Firman itu ada dalam Allah, bersama-sama dengan Allah, ada di dalam Allah. Firman itu adalah Allah, jadi firman Allah adalah Allah. Waktu firman itu belum turun ke bumi. Jadi firman Allah adalah Allah, waktu firman itu belum turun ke bumi. Setelah turun ke bumi, namanya bukan firman lagi, yaitu Yesus yang menjadi manusia. Jadi Yesus 100% manusia. Dia lahir, dia di dalam rahim seorang perempuan, dan juga dia merasakan semua yang kita rasakan. Sakit, ditolak, dihianati, takut, lapar, dan sakit, dan segala hal yang kita rasakan, dia merasakan. Karena dia manusia, 100% manusia. Secara independen, dia manusia 100%. Secara kodrat ilahi, dia tetap Allah. Nah, kita mau lihat tahu. Pertanyaannya kemana? Ke kodrat ilahi, apa independen? Secara inkarnasi, dia manusia, 100% manusia secara inkarnasi. Tapi kalau ditanya secara kodrat ilahi, Allah itu nggak bisa mati. Secara independen, secara inkarnasi manusia, Yesus buktinya mati, benar mati. Tapi dia berkuasa melawan maut, menang 3 hari kemudian dia bangkit naik ke sorga. Nah, itulah Bapa kita yang hebat, luar biasa, Yesus kita. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Jadi firman Allah bukan hanya sekedar suara, tapi adalah firman yang berkuasa, keluar dari dalam Allah, keluar dari dalam mulut Allah, firman itu. Ketika firman Allah dalam Allah dikandung olehnya, maka firman Allah disebut anak Allah, yaitu Yesus. Karena firman Allah di dalam Allah, dikandung olehnya di dalam Allah, maka dikandungnya di dalam oleh Allah, Allah Bapa, maka firman Allah itu disebut anak Allah. Dalam secara independen disebut anak Allah, yaitu namanya Yesus yang kita sembah. Jadi Allah tidak kawin dan tidak melahirkan. Jadi Yesus adalah firman Allah yang dikandung di dalam Allah. Jadi Allah tidak kawin dan tidak melahirkan, tidak ada bidannya. Seperti Abi Persik bilang, siapa bidannya kalau Allah melahirkan? Siapa bidannya? Siapa? Dan itulah kita dihujat di kata-kata yang tidak dia mengerti. Memang banyak orang Kristen yang berapa ada yang pindah agama menjadi mualaf. Kenapa dia tidak pindah mualaf? Karena dia tidak pengertian kekristenannya hanya 20%, 30%, mungkin 40%. Makanya kalau ada goncangan, ada apapun, dia dikatakan memang benar nih, Kristen ini bohong. Semua bohong. Kenapa? Karena dia tidak mengerti. Maka kita jadi orang Kristen hanya jangan tahu, hanya kulitnya saja. Kita juga harus lebih dalam, lebih intimasi dengan Allah, mengalami Tuhan, dan segala hal. Akhirnya kita tahu bahwa semuanya kemurahan Tuhan, kita ada dalam ini, semua kebaikan Tuhan yang tidak benar menjadi dibenarkan. Jadi Allah tidak kawin dan tidak melahirkan dan tidak juga pakai bidan. Seperti saya pribadi, saya berkata-kata.
ini membuktikan tentang pribadi saya yang sebenarnya. Saya berkata-kata sesuai dengan pribadi saya. Andai kata saya sombong, kurang ajar, arogan, itulah diri saya pribadi. Begitu juga kalau saya rendah hati, baik, lemah lembut, itulah diri saya yang lembut-lembut, itu diri saya pribadi. Begitu juga Tuhan Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dia bisa melakukan dengan kata, dengan firman Tuhan, dengan kuasa, bukan dengan kesombongan atau dengan arogan, tetapi dengan kuasa, dengan kasih dia melakukan semuanya itu. Itulah Tuhan Bapa kita di surga, Allah yang disebut dalam perjanjian lama Yahweh, di dalam perjanjian baru adalah Bapa. Saya menyampaikan firman ini semuanya ada ayatnya. Jadi jangan dikatakan murtad. Kalau murtad berarti saudara tidak percaya dengan firman Tuhan. Yang saya katakan firman Tuhan itu saudara boleh coret, boleh buang kalau saudara nggak percaya. Tapi ini kan berdasarkan firman, bukan dari kata-kata mulut saya aja, tapi ada dasarnya. Kalau ada dasarnya kita menang, ada buktinya. Kalau hanya kata-katanya, banyak sekali orang mengenai Tritunggal dari dulu sampai sekarang banyak yang ribut, yang mengenai Tritunggal nggak jelas begini gini. Tapi saya, ya puji Tuhan, saya dapat hikmat, dapat input daripada beberapa orang yang mengenai Tritunggal adalah yang ini adanya yang benar sesuai firman Tuhan. Kita lihat lagi di Ibrani 1 ayat 2 dan 3. Ibrani 1 ayat 2 dan 3. Maka pada zaman akhir ini, Ia Bapa telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya Yesus, yang telah Bapa tetapkan, Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Bapa tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta dengan firman Allah, yaitu Yesus. Maka dikatakan pada akhir zaman ini Bapa telah bicara kepada kita dengan perantara anaknya, yaitu Yesus. Bapa tidak bicara lagi langsung sama kita, tapi dengan perantara anaknya Yesus. Ia telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Yesus berhak menerima yang ada. Kenapa? Karena dia tugasnya sudah selesai. Dia lakukan dengan benar melalui tugasnya dan tidak menyimpang dan tidak istilahnya dia tidak membantah apa yang diperintahkan oleh Bapa di surga. Oleh Allah telah menjadikan alam semesta dan Allah juga mempunyai Allah juga mempunyai kuasa ilahi, yaitu Roh Kudus. Selain Allah punya firman, Allah juga mempunyai Allah Bapa, di dalamnya ada firman, ada Roh Kudus. Jadi satu Esa ini di dalamnya ada tiga, ada Allah Bapa, ada Allah firman Tuhan, ada Roh Kudus. Ini namakan Roh Tritunggal atau dinamakan Esa. Seperti kita semuanya manusia, terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi dalam Allah tidak ada tiga Allah. Jangan salah, di dalam Allah tidak ada tiga Allah. Jadi yang ada dalam diri Allah adalah Allah yang kekal, yaitu Bapa, firman yang kekal menjadi manusia, yaitu Yesus, dan Roh Kudus yang kekal, disebut juga Roh Penolong atau Roh Penghibur. Jadi ulang lagi, jadi dalam Allah tidak ada tiga Allah. Jadi yang ada dalam dirinya Allah adalah Allah yang kekal, yaitu Bapa, disebut Bapa, firman yang kekal, yang jadi manusia, yaitu Yesus, firman yang kekal, dan Roh Kudus yang kekal atau Roh Penghibur, Roh Penolong, itulah ada di dalam Tuhan Bapa kita, di dalam Allah. Jadi Roh Kuduslah yang sekarang ini jadi penolong, penghibur kita, karena Yesus sudah naik ke sorga, diam di sebelah Bapa, makanya Roh Kudus penghibur, selalu menghibur kita, selalu menolong kita. Jadi Tritunggal itu bukan bicara jumlahnya Allah ada tiga. Berarti Allah hanya ada satu Allah saja. Kita punya Allah satu saja, tapi dalam Allah ada firman yang kekal, ada Roh Kudus yang kekal. Ibrani 1 ayat 3.
Ibrani 1 ayat 3. Ia, maksudnya Yesus, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa artinya mati di kayu salib menebus dosa kita, Yesus duduk sebelah kanan yang maha besar Allah, di maha besar di tempat yang maha tinggi. Jadi Yesus telah selesai mengadakan penyucian dosa, mati di kayu salib karena dosa kita, dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Jadi Yesus cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yaitu Yesus dengan penuh kekuasaannya. Ya, sekali lagi, jadi Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yaitu Yesus dengan penuh kekuasaan. Setelah selesai tugasnya, ia mati di kayu salib, ia naik ke sorga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Yesus setelah tugasnya, mati di kayu salib, dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka kita punya Allah, maka kita harus tajuk. Jangan kita sebagai orang Kristen tajuknya dengan berkat Tuhan. Hanya sehat, berkat Tuhan, takjub. Kita takjub oleh kasih Tuhan. Yang pertama, kasihnya dia mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Itu kasihnya kita harus takjub, harus bangga punya Tuhan karena dia begitu mengasihi kita. Yang kedua, kebangkitannya. Dia bangkit 3 hari kemudian dan tidak ada agama lain yang Tuhan yang bisa bangkit. Kita harus takjub karena Tuhan kita bangkit. Pertama, kasihnya. Kedua, bangkitannya. Kita harus bangga, takjub pada Tuhan kita. Yang ketiga apa? Kita harus takjub dan kagum pada Tuhan karena dia naik ke sorga. Dengan naik ke sorga, dilihat oleh murid-muridnya, ratusan orang melihat dia naik ke sorga. Nah, itulah hebatnya kita punya Tuhan bisa naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu kalau kita takjub. Banyak orang Kristen bangga sama Tuhan karena diberkatin mobil baru, rumah baru, istri baru. Dia bangga, tapi jangan bangga dengan kasih Tuhan, kebangkitan Tuhan, kenaikan Tuhan. Itu yang kita harus kagumkan. Mari kita lihat 1 Korintus 2 ayat 11. Ini udah hampir 30 menit, kira-kira 15 menit lagi kita mungkin selesai ini. Apa 10 menit lagi. Nanti kita lanjutin lagi yang sesi keduanya, kapan secara Om Kimbuan yang akan aturnya. 1 Korintus 2 ayat 11. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang dapat di dalam dirinya Allah selain roh Allah. Jadi roh Allah yang mentahu dirinya Allah. Roh kita yang mentahu diri kita siapa. Kita tidak bisa membohongin istri, anak, suami, mantu, cucu, kita tidak bohongin. Tapi roh kita dalam manusia ini, kita berbuat dosa, berbuat jahat, berbuat zina, berbuat tipu. Yang tahu tuh diri kita sendiri dalamnya, roh manusia kita. Jadi tidak ada di seorang manusia yang kecuali roh manusia sendiri yang ada dalam dia. Begitu juga tidak ada yang tahu di dalam dirinya Allah selain roh Allah. Allah memberi kehidupan. Allah memberi kehidupan dan keluar dari roh Allah. Allah memberi kehidupan dan keluar dari roh Allah. Jadi bukan dari mana-mana kehidupan itu. Allah memberi kehidupan keluar dari roh Allah. Nah, kita lihat lagi di Yohanes 15 ayat 23. Yohanes 15 ayat 23. Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur akan kutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Jadi jika ditanya, inilah Tritunggal, Roh Kudus. Siapakah itu roh penghibur? Roh penghibur adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu siapa? Apa? Roh Kudus. Jadi inilah yang disebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Atau bisa juga Bapa, Firman Allah, dan Roh Kudus. Inilah yang dinamakan Tritunggal yang disebut Esa 1, jadi ada 3.
Siapa nama Tuhan kita? Nah, ditanya. Kalau ditanya siapa nama Tuhan kita, dia pertanyaan itu menjebak. Kalau kita bilang Yesus, oh Yesus bisa mati. Nah ini. Siapakah nama Tuhan kita? Mesti kita jawab Bapa yang memiliki firman. Bapa yang memiliki firman yang ada di surga, itulah Tuhan kita. Tuhan kita yang sebenarnya. Yesus adalah lambang atau sebagai jabatan Tuhan waktu di bumi ini. Tapi yang benar memiliki firman adalah Bapa di surga. Ya sama juga sih, Yesus adalah firman, firmannya adalah Allah, Allah adalah Bapa, semua sama. Tapi independennya sama kodrat ilahinya. Secara ilahi atau independen. Nah itu kita harus jawab, ngerti juga. Roh Kudus yang kekal, itulah Tritunggal yang Maha Kudus itu. Siapakah Yesus? Yesus adalah firman Allah, saya ulang lagi, telah menjadi manusia dan turun ke bumi. Jadi siapakah Yesus? Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia dan turun ke bumi, yang dikandung oleh Maria dan menjadi manusia seperti kita. Dia bisa merasakan lapar, haus, lelah dan sebagainya seperti kita sebagai seorang manusia, dia juga merasakannya. Jadi Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yesus ada 100% manusia selama dia di dunia mengalami seperti yang kita alami. Ada 8 hal yang manusia alami, Yesus juga alami, tapi ayatnya banyak, ada 8 ayat, tapi saya sebutnya satu-satu. Pertama, kesedihan. Kita pernah ngalamin kesedihan. Tuhan pun pernah ngalamin kesedihan. Kelaparan. Kita pernah ngalamin kelaparan. Pengkhianatan. Penderitaan. Penghinaan. Penolakan. Tidak dipercaya. Ketakutan. Nah itulah. Tuhan kita, ternyata Yesus punya takut dan gentar, terjadi di Markus 14 ayat 33. Maka dia merasa takut dan gentar di Markus 14 ayat 33. Saudara bisa baca di rumah, Markus 14 ayat 3. Yesus bisa takut. Oh Yesus Tuhan bisa takut. Ya karena manusia. Kalau secara kodrat ilahi, secara Allah dia nggak pernah takut. Mati pun nggak bisa mati. Gitu. Tapi karena dia manusia, karena dosa kita, dia taat, dia harus mengalami semua 8. Kesedihan, kelaparan, pengkhianatan, penderitaan, penghinaan, penolakan, tidak dipercaya, dan ketakutan. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu nama Yesus, tugasnya untuk menebus dosa manusia dari kematian yang kekal. Firman itu telah menjadi manusia, yang namanya Yesus, tugasnya untuk menebus dosa manusia dari kematian yang kekal. Kalau Tuhan tidak taat, kalau Tuhan Bapa tidak merintahkan firman-Nya menjadi manusia, dan manusia akan mendapat kematian yang kekal, dan tidak ada lagi di dunia ini manusia karena masuk neraka semua. Tapi puji Tuhan, firman itu telah menjadi manusia, yang namanya Yesus, tugasnya menebus dosa manusia dari kematian yang kekal. Dan firman Allah adalah Yesus telah mati di kayu salib karena dia wujudnya adalah seorang manusia. Tetapi secara keilahiannya dia tidak bisa mati. Firman Allah adalah Yesus telah mati di kayu salib karena dia wujudnya seorang manusia. Tetapi secara keilahiannya dia tidak bisa mati. Secara keilahian dia tidak bisa mati. Karena ketaatan Yesus melakukan kehendak Bapa untuk menebus dosa manusia dari tidak ketaatan. Ketaatan Yesus melakukan kehendak Bapa untuk menebus dosa manusia dari tidak ketaatan. Siapa yang tidak taat pertama? Yaitu oleh Adam dan Hawa. Sebab itu Yesus mengalahkan segala dosa-dosa kita semua. Sampai sini dulu, kita sambung lagi nanti, ya ada 40 menit lagi, ini saya sampai firman Tuhan 40 menit. Jadi besok kalau kurang lebih 40 menit atau 45 menit lagi. Tapi harinya apa, jangan besok, karena besok saya harus ngadirin kondangan, ada yang merit dari famili saya ditugaskan untuk doa pembukaan semuanya, doa makan dan lain-lain. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari semua yang ada
Biar inilah pengertian daripada Tritunggal. Biar menjadi rema untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, biar menjadi berkat dan menjadi pengertian akan apa itu Bapa, apa itu Firman, apa itu Roh Kudus. Nanti saya sambung lagi, terserah pendeta komingguan kapan mau dibikin lagi. Saya siap sedia. Terima kasih. Puji Tuhan. Boleh tutup dalam doa hambanya. Oke, saya tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu dan kami akan bikin part kedua yang bersambung. Biar Tuhan campur tangan dan Tuhan tolong dan berikan hamba-Mu untuk berkata yang benar, yang layak, yang berkenan pada Engkau sesuai firman-Mu Tuhan. Jangan kami mencuri kemuliaan Engkau Tuhan dengan kata-kata yang bukan sesuai firman-Mu. Biar melalui hidup kami, melalui kawan-kawan kami, saudara-saudara kami sekandung, nama Tuhan dimuliakan. Kami tahu Tuhan hidup kami hanya butuh kasih anugerah-Mu Tuhan. Karena kasih anugerah lebih dari hidup kami, lebih dari kebutuhan kami. Kasih dan anugerah-Mu yang memegang masa depan kami dan keturunan kami demi keturunan kami. Tuhan, Engkaulah andalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatin anak-anak-Mu di dalam Zoom meeting ini Tuhan. Engkau tahu persoalan mereka, Engkau tahu keadaan mereka, Engkau tahu pergumulan mereka Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau angkat bebannya, yang sedih Engkau hibur, dan yang membutuhkan hal-hal yang lain Tuhan berkatin. Engkau angkat mereka semua naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Apa yang dikerjakan Engkau buat berhasil. Dengan keberhasilan mereka Tuhan secara rohani, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan terima kasih dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih banyak untuk kampanye Pendeta Yusuf Rusli yang sudah memberi wejangan ya buat kita semua firman Tuhan ya, Allah Tritunggal ya. Memang kita harus mengerti ya. Soalnya banyak pertanyaan-pertanyaan ya yang kadang suka memancing kita ya, membingungkan ya. Tapi hari ini kita dapat penjelasan dari hambanya, Bapak Pendeta Yusuf Rusli yang sudah memberkati kita semua. Nanti kita jadwal kembali di awal bulan ya, supaya hambanya ini bisa menjelaskan detail ya, supaya kita semua mengerti ya. Jadi jangan sampai kita disesatkan ya oleh pertanyaan-pertanyaan yang kita membingungkan kita ya. Tuhan Yesus memberkati hambanya luar biasa ya. Kapan kira-kira kita terus berdoa di awal bulan Pak? Bapak di awal bulan. Awal bulan depan. Iya. April. Iya, bulan jadi bulan kan udah dekat. April ya? Iya. April. Enggak, kan sebelumnya saya Pak. Kalau nggak ada halangan saya tanggal 26 mau ke OC selama 2 minggu di Australia karena istri saya ada di OC, saya mau pulang sama dia jemput kalian. Jadi ya bisa juga kalau saya awal bulan saya mungkin masih di OC kali, saya pulang mungkin antara tanggal 7 tanggal 8 kali. Gitu. Ya nggak apa-apa, saya bisa dapat firman dari OC nggak apa-apa. Ya. Amin, amin. Ya, makasih banyak luar biasa hambanya ya. Salam sehat selalu ya, sukacita ya. Cucunya udah berapa ini hambanya? Cucunya? Umurnya? Masih muda. Udah berapa? Baru jalan 69. Baru jalan 69, masih baru. Wah. Masih banyak panjang jalannya. Puji Tuhan, luar biasa pelayanannya juga ya. Sudah melayani di Beos ya, di kota kemarin malam tua, saya layanan ini ke rumah apa orang-orang jompo, apa orang-orang ini marginal, wah, pemulung kemarin. Di kota tua ya, luar biasa ya. Iya, kota tua. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Pendeta Yusuf Rusli, kita akan doa syafaat ya. Sebelumnya kita akan menampilkan dulu ibadah besok di Family Ministry. Silakan Pendeta Derison. Ya, besok kita akan dilayani oleh hambanya Pendeta Johan Untung Sampeyako dari Purwokerto. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan, aniaya dan kesejahteraan. Seperti kita diberkati firman-Nya. Pendeta Rusli ya tentang Allah Tritunggal. Tuhan Yesus memberkati. Silakan satu pujian dari Son.
Terima kasih buat Nanti firman Bapak Tuhan. Pendeta Yusuf Kita bisa ya bicara bincang-bincang ya. ya. Ya, nanti setelah doa kita ada bincang-bincang sedikit ya Pak. Boleh, boleh. Kaulah Tuhanku, Kaulah Allahku, Kau yang mulia di bumi, di atas dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang mulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Silakan doa siapa Ibu Lydia Jumali. Bapa dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih sore hari ini kami sudah bekali firman-Mu kembali, supaya kami mengerti bahwa Allah itu Tuhan dan Allah itu penyelamat dan Allah itu penolong. Sebab itu kami bersyukur Tuhan, biar kami boleh mengerti untuk hari-hari ke depan, kami boleh terus Tuhan untuk Tuhan menyertai di dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga doakan buat hamba-Mu Pak Yusuf yang sudah melayani kami, biar Engkau berkati terus pakai dalam pelayanannya. Biar banyak jiwa-jiwa boleh mengerti dan jiwa-jiwa boleh diselamatkan dan jiwa-jiwa boleh percaya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga mendoakan terus buat hamba-hamba-Mu yang mengikuti di dalam family ministry Tuhan. Engkau berkati semuanya, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada-Mu. Biar kami sama-sama melayani di tempat kami masing-masing. Biar kami juga bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Mari Tuhan jamah, Tuhan tolong biar satu kali kelak kami boleh berkumpul bersama-sama kembali untuk mengadakan ibadah bersama Tuhan. Biar kami boleh terus Tuhan untuk bisa menyaksikan bagaimana kebesaran kuasa Tuhan yang selalu menolong di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sertai, Kau campur tangan-Mu. Pakai terus Pak Johan yang sudah memimpin pujian, Kau sertai, Kau campur tangan. Pak Direkson juga Engkau pakai dalam pelayanannya, biar kasih-Mu terus menyertai, menolong dan campur tangan. Buat Bapak Pendeta Pamingguan juga Engkau pakai terus dalam pelayanannya. Tuhan lindungi, jaga, berikan kesehatan terus buat ibu, buat anak-anak mantu dan cucunya.
Pakai mereka semua boleh menjadi hamba-hambamu Tuhan. Kau buka jalan biar mereka boleh melayani semuanya buat pekerjaan Tuhan. Menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum percaya kepadamu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Pak Hendra. Tuhan kau jamah, kau sembuhkan. Biar kaki tangan boleh berfungsi seperti semula Tuhan. Mari kuasa-Mu terus menolong, menyertai dan campur tangan. Berkati buat ibu, berkati buat anak-anaknya, berkati buat mantu cucunya. Kau sertai, kau campur tangan, rencana juga rumah yang akan dijual di Serang. Tuhan buka jalan, biar ada pembeli yang menginginkan tempat itu Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga terus doakan buat bengkelnya juga, biar banyak langganan kembali yang datang Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Yang sakit juga Tuhan jamah sembuhkan. Yang di dalam kekurangan Tuhan cukupi. Yang lemah kuatkan. Yang sudah jauh Tuhan panggil kembali. Biar mereka terus boleh mengikuti dalam ibadah family ministry ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan. Kami juga doakan buat para hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Tuhan, pakai terus lindungi jaga. Biar jauhkan dari hal-hal yang tidak baik Tuhan. Biar semua hamba-Mu dikuasai oleh firman-Mu, dikuasai Tuhan oleh pengertian dalam hidupnya. Biar tidak jatuh kepada hal-hal yang tidak baik Tuhan, melalui keuangan, melalui Tuhan macam-macam yang ada, hal-hal kenafsuan juga Tuhan tolong. Biar semuanya Tuhan dilindungi, dijaga ya Bapa. Dari kesombongannya Tuhan hancurkan semuanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan kuatkan semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Biar mereka terus tetap setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan juga buat bangsa negara kami. Buat Bapak Presiden, Wakil, Kabinet Pusat sampai ke daerah Tuhan. Tolong semuanya. Tuhan selamatkan dari pembesar Tuhan yang tertinggi sampai yang terendah sekali Tuhan. Biar keselamatan ini kami lepaskan. Biar semuanya boleh datang dan percaya kepada Tuhan. Bukakan hati mereka semuanya untuk mengenal kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga Tuhan keamanan. Juga Tuhan tolong buat Perkada juga yang akan mengadakan Tuhan kampanye-kampanye juga tolong di dalam tahun 2024 ini Tuhan. Mari Kau tolong semuanya biar berjalan dengan baik Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar tangan Tuhan terus menyertai, menolong dan campur tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya doa dan permohonan kami. Segala puji dan hormat, syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepada mula kami semua percaya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dibuat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang bermain menjemput kita, orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bincang-bincang, mungkin Pendeta Derikson bisa bantu. Saya lagi mau OTW deh Pak. Pak Johannes Sumarmo ada Pak? Oh ya, Pak Johan Sumarmo bisa, Pak Johannes Sumarmo atau Pak Joni? Maaf Pak Komendan. Pak Anpal, itu Pak Anpal.
Ada Bu Biona tuh, Bu Biona. Bu Biona ada di tempat. Halo, shalom Pak Koming. Bisa bantu Bu Biona. Iya, iya. Baik. Makasih, Tuhan berkati Bu Biona. Pak Koming, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak Koming.